Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afidz. Saya akan mempresentasikan hasil laporan makalah saya yang berjudul tentang analisa mengenai dampak virus COVID-19 terhadap di dunia pendidikan. Langsung saja saya mulai. Bab 1. Latar belakang. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang luar biasa bagi tatanan kehidupan manusia. Tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara di dunia. Seluruh aspek kehidupan menjadi berubah, termasuk juga dalam aspek pendidikan. Lutra dan McKinsey tahun 2020 menyebut ada 4 cara COVID-19 mengubah cara kita mendidik generasi masa depan. Pertama, bahwa proses pendidikan di seluruh dunia semakin saling terhubung. Kedua, pendefinisian ulang peran pendidik. Ketiga, mengajarkan pentingnya keterampilan hidup di masa yang akan datang. Dan keempat, membuka lebih luas peran teknologi dalam menunjang pendidikan. Apa yang disampaikan Lutra maupun Tam dan El-Azhar menunjukkan betapa COVID-19 telah membuat percepatan transformasi pendidikan. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh dunia mengubah pola pembelajaran yang konvensional berbasis tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh yang sangat mengandalkan teknologi. UNICEF, WHO, dan IFRC dalam COVID-19 Prevention dan Control in School menyebut bahwa ketika situasi persebaran virus semakin cepat, maka sekolah harus ditutup dan proses pendidikan harus tetap berjalan dengan pembelajaran online. Data UNESCO tahun 2020 menyebutkan 1,5 miliar siswa dari 63 juta guru di tingkatkan sekolah dasar hingga menengah di 191 negara yang terdampak pandemi COVID-19. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dunia pendidikan kemudian terpaksa mengubah cara belajar berbasis penjumpaan tatap muka menjadi pembelajaran daring. Transformasi digital secara terpaksa ini adalah cara yang paling ampuh untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Sebab para siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, di Indonesia pembelajaran daring jarak jauh diatur melalui Surat Edaran Kemendikbud tahun 2020 nomor 4 mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat. Ada 3 poin. Yang pertama, pembelajaran daring jarak jauh untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Yang kedua, dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses. Demikian secara empirik realisasi kebijakan tersebut. Faktor 3, ada berbagai faktor. Pertama, pemerintah pusat mesti menjamin dengan menyediakan koneksi internet. Selanjutnya, harus ada juga bantuan perangkat digital dan peningkatan kapasitas digital juga meminimalisir ketimpangan akses di berbagai wilayah. Pembelajaran daring tidak dapat dilakukan jika sekolah maupun orang tua tidak memiliki kapital memadai untuk mengakses perangkatnya. Pembelajaran ini tidak akan terjadi ketika guru dan siswa tidak memiliki komputer atau gadget. 1,2 Rumusan masalah. Berdasarkan pernyataan dari latar belakang di atas, ada 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama, cara pemerintah dapat mengatasi pembelajaran di era COVID-19. Yang kedua, bagaimana cara pemerintah agar pembelajaran tetap berjalan. Yang ketiga, bagaimana kolaborasi sekolah dan orang tua dalam bentuk pendampingan pada sistem pembelajaran ini. 1,3 Batasan masalah. Batasan masalah ini ada 2. Pada penelitian ini hanya membahas secara garis besar virus tersebut. Pada penelitian ini membahas bagaimana cara pembelajaran tetap berjalan dengan maksimal. Yang keempat, tujuan penelitian.
Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu mahasiswa mampu memahami kelebihan dan kekurangan atas terjadi pandemi ini. Mahasiswa mampu menganalisis suatu masalah kendala yang terjadi pada pembelajaran daring. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3, yaitu menambah wawasan mahasiswa tentang virus. Yang kedua, mahasiswa dapat meningkatkan keselamatan kerja. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang memahami tentang peningkatan kesadaran ergonomi. Baru yang keenam, sistematika penulisan. Ada bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, pengumpulan dan pengolahan data, bab 5, hasil rancangan, bab 6, penutup, daftar pustaka dan lampiran. Oke, next, bab 2. Landasan teori. Apa itu coronavirus? Corona ini merupakan virus terjadinya infeksi saluran pernapasan. COVID-19 ini bisa berkisar ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Sampai saat ini terdapat 7 jenis coronavirus. Yang pertama ada HCOV 229E, yang kedua HCOV OC43, HCOV NL63, HCOV HKU1, SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernapasan akut. Yang terakhir ada MERS, sindrom pernapasan Timur Tengah. Selanjutnya, apa saja gejala-gejala COVID ini? Gejala-gejala ini ada hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Beberapa varian COVID-19 ini bisa parah. Infeksinya dapat berubah-ubah menjadi bronkitis. Ada demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap mengidap pneumonia. Yang kedua, batuk dengan nender, sesak nafas, dan nyeri dada atau sesak bernapas saat batuk. Yang ketiga, tingkat kematian akibat virus corona. Menurut update yang dirilis Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas Penanganan COVID, ada 6.803.504 orang dengan jumlah kasus kematian sebanyak 161.000 jiwa. Kasus COVID-19 Indonesia memang berangsur membaik dari tanggal 23 Mei 2023. Ada penurunan jumlah kasus aktif 896 orang menjadi 13.761 orang dari hari sebelumnya. Yang keempat, penyebab infeksi corona. Yang pertama ada percikan air liur, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur. Yang keempat adalah tinja atau feses. Itu jarang terjadi. Yang kelima, pengobatan infeksi corona. Tidak ada perawatan khusus dalam corona penyakit ini. Jadi pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya untuk meredakan. Yang pertama, minum obat pereda nyeri tanpa resep untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak-anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air hangat untuk membantu meredakan sakit tenggorokan. Selanjutnya ada pengaruh penelitian terhadap COVID terhadap pembelajaran. A. Pengaruh pandemi terhadap pembelajaran. Pengaruh pandemi ini menyebabkan dampak yang terjadi di dunia pendidikan. Hasil keputusan Menteri bahwa kegiatan sekolah harus dilaksanakan di rumah masing-masing. Menteri telah memberikan kebijakan surat pada nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 ini pada satuan pendidikan di Indonesia bahwa kegiatan belajar harus diliburkan. Dalam pembelajaran online, guru dan siswa memiliki peran. Guru memiliki peran sebagai pendidikan, sebagai siswa, sedangkan siswa berperan sebagai seorang pembelajar. Yang pertama ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring menurut ahli adalah penggunaan jaringan internet yang digunakan untuk mengakses materi, berinteraksi mengenai materi,
instruktur dan pembelajaran, serta untuk mendapatkan dukungan fasilitas selama proses pembelajaran. Yang kedua, komponen pendukung pembelajaran daring. Ada banyak komponen-komponennya. Yang pertama, infrastruktur. Contoh infrastruktur itu adalah HP, komputer, laptop, dan alat elektronik lainnya. Yang kedua, ada sistem aplikasi. Sistem aplikasi ini contohnya ada internet, WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Google Meet, Webex, serta sistem aplikasi lainnya. Yang ketiga, ada konten, dapat dikatakan sebagai media atau produk elektronik yang mengacu pada materi atau informasi tersebut. Yang terakhir adalah operator, mengacu pada seseorang yang bertugas menggunakan fasilitas, menjalankan sistem dan aplikasi, serta membuat konten video. Ada kelebihan dan kelemahan pada pembelajaran daring ini. Saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya itu tersedia fasilitas pembelajaran daring di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui internet. Guru dan siswa dapat menggunakan sumber belajar dari internet. Siswa dapat memahami materi pembelajaran setiap saat. Siswa dapat mencari secara mandiri penjelasan tambahan dari internet. Guru dan siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti oleh jumlah siswa yang banyak. Kekurangannya ada kurang interaksi antara guru dan siswa. Proses pembelajaran ini cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Dituntutnya guru untuk menguasai teknologi ini. Siswa yang tidak memiliki motivasi belajar tinggi akan cenderung gagal. Tidak semua tempat ada fasilitas. 4. Kesulitan belajar. Siswa kegiatan pembelajaran di sekolah, guru dihadapkan dengan berbagai macam karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Ada siswa yang menjalani kegiatan belajar dengan lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan. Dan ada juga siswa yang belajar menemukan kesulitannya. Pengertian kesulitan ini menurut Ismail yaitu suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai tujuan sehingga perlu usaha lebih giat untuk mengatasinya. Yang ketiga, 2.3 kerangka berpikir. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai hambatan yang dialami siswa saat kegiatan proses belajar berlangsung. Kesulitan belajar dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Siswa ini dituntut untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masingnya ini, yang dimana siswa harus melakukan proses belajar tanpa didampingi oleh guru. Maka kesulitan ini mempengaruhi pada masa pandemi ini mempengaruhi kelancar pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mencapai kegiatan proses belajar menjadi lancar, dibutuhkan analisis mengenai beberapa sistem tingkat kesulitannya. Oke, selanjutnya bab 3. Waktu dan penelitian. Penelitian ini saya lakukan di sekolah menengah ke atas atau SMK Negeri 1 Batam yang bertempatan di Merapi Subur, RT 16 RW 04 Kelurahan Kibing, Kecamatan Sagulong, Kota Batam, yang merupakan sekolah merasakan adanya dampak pandemi ini. Penelitian ini juga dilakukan secara daring melalui platform seperti email, WhatsApp, atau media sosial lainnya pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Jenis data yang kami ambil yaitu menggunakan data kuantitatif dan data kuantitatif. Data numerik yang dapat diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada alumni. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur tingkat kesulitan belajar. Selanjutnya data deskriptif dan naratif diperoleh melalui wawancara mendalam yang analisis dokumen. Wawancara dilakukan beberapa alumni untuk mendapatkan gambarannya pada tahun tersebut. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Populasi ini merupakan alumni SMK 1 Batam itu sendiri.
selama pandemi COVID-19. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, yaitu dengan memilih sekitar 3.000 warga sekolah yang dianggap populasi. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel ini faktor-faktornya mempengaruhi kesulitan belajar siswa selama pembelajaran tersebut, termasuk infrastruktur atau gadget yang dimilikinya. Yang kelima, metode pengumpulan data. 1. Kuesioner. Kuesioner yang disebarkan kepada alumni untuk pengumpulan data kuantitatif. Kuesioner ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tentang COVID-19 atau daring tersebut. Yang kedua, wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan beberapa alumni yang dipilih sebagai sampel untuk mendapatkan data kuantitatif, dengan tujuan menggali lebih dalam pengalaman, pandangan, dan perasaan alumni di masa COVID-19. Yang ketiga, observasi. Observasi ini dilakukan dengan analisis dokumen dengan rekaman pembelajaran pada tahun tersebut. Observasi ini tujuannya untuk melihat bagaimana interaksi antara guru dan siswa. Yang keenam, metode pengolahan data. Data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner menggunakan software statistik seperti SPSS. Analisis yang dilakukan meliputi distribusi frekuensi, persentase, dan analisis deskriptif lainnya. Yang kedua, data kuantitatif dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Proses analisis ini meliputi transkripsi data, pekodean, pengelompokan tema-tema, dan interpretasi data. Selanjutnya ada kerangka pemecahan masalah. Ada beberapa kerangkanya, yaitu identifikasi masalah, analisis faktor penyebab, pengembangan solusi, implementasi solusi, evaluasi. Identifikasi ini merupakan kesulitan belajar dialami siswa selama pembelajaran daring. Analisis faktor penyebab menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, termasuk gadget yang dimilikinya, konten pembelajarannya, sistem dan aplikasi yang digunakan. Selanjutnya, pengembangan solusi berdasarkan hasil analisis solusi untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Solusinya gimana? Yang kedua, selanjutnya implementasi. Implementasi ini melibatkan kerjasama antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Evaluasi efektivitas solusi yang diterapkan, dievaluasi berbagai pengukuran ulang, tingkat kesulitan belajar siswa, dan perbandingan dengan data awal. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan solusi yang telah diterapkan. Demikian itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.